Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan pembelajaran ekonomi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pengertian atau perbedaan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Kemarin kan kita sudah tahu tuh pendapatan nasional itu seperti ini, pendapatan per kapita itu seperti ini. Nah, terus Ustazah, apa manfaatnya ketika kita menghitung pendapatan nasional maupun pendapatan per kapita? Kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas khusus pada manfaat mempelajari dan menghitung pendapatan nasional. Nah, yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Nah, dengan kita menghitung pendapatan nasional, kita bisa membandingkan kemajuan perekonomian negara dari tahun ke tahun, ya. Nah, yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa. Nah, jadi ketika pemerintah nih mau tahu kondisi kinerja perekonomiannya di negara tersebut, bisa dilihat dari perhitungan pendapatan nasionalnya. Nah, sudah perlu perbaikan atau misalkan ini sudah mengalami peningkatan misalkan. Nah, itu bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Nah, yang ketiga, pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, jadi ketika pemerintah mau memutuskan sesuatu berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka pemerintah bisa menjadikan perhitungan pendapatan nasional itu sebagai acuan atau pedoman. Yang keempat, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Nah, jadi pemerintah juga bisa tahu nih sektor mana yang lebih mendominasi dalam memajukan perekonomian yang ada di negaranya. Itu bisa dilihat dari pendapatan nasionalnya. Berikutnya, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Nah, dilihat nih dari perhitungan pendapatan nasional tadi, maka pemerintah bisa membandingkan perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Bahkan bisa membandingkan dari negara yang satu dengan negara yang lainnya. Berikutnya, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, jadi dari pendapatan nasional yang dihitung itu bisa mengetahui pertumbuhan ekonomi sejauh mana sih sudah untuk negara kita misalkan, atau negara tetangga misalkan. Nah, kenapa pendapatan nasional itu juga ada manfaatnya untuk pendapatan per kapita? Karena pada pendapatan per kapita yang jadi acuan adalah pendapatan nasionalnya. Nah, Ustazah, tadi kita sudah membahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional. Nah, berikutnya manfaat perhitungan pendapatan per kapita itu apa aja, Ustazah? Nah, kalau manfaat mempelajari perhitungan pendapatan per kapita, yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Nah, jadi pemerintah dengan melihat perhitungan pendapatan per kapita tadi, maka bisa mengetahui nih tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara. Nah, kemampuan memproduksi barang dan jasa oleh masyarakat. Nah, jadi pemerintah bisa tahu nih seberapa banyak sih masyarakat yang bisa memproduksi barang dan jasa. Itu bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang ketiga, menjadi pedoman
pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi. Nah, sama kan tadi manfaatnya sama pendapatan nasional. Yang keempat, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa akan datang. Nah, jadi ketika pemerintah mau melakukan pembangunan, itu pemerintah bisa melihat dulu bagaimana sih kondisi dari pendapatan per kapita masyarakatnya. Nah, jika misalnya masyarakat di daerah ini pendapatan per kapitanya ternyata tinggi, maka nanti misalkan akan dibangun apa di sana yang tepat. Misalkan akan dibangun mall misalkan, atau mau dibangun pusat wisata. Itu pemerintah mau lihat dulu nih pendapatan per kapita di masyarakat di daerah tersebut gimana. Nah, itu bisa jadi acuan pemerintah. Nah, yang berikutnya membandingkan standar hidup beberapa negara. Nah, jadi dari pendapatan per kapita ini pemerintah bisa membandingkan standar hidup masyarakatnya. Nah, terus perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita juga menjadi salah satu kriteria dalam penentuan kriteria negara oleh IMF. Nah, jadi IMF itu nanti mengkategorikan ada negara maju, ada negara berkembang, ada negara miskin. Nah, dari mana mereka bisa menentukan ini nih negara maju, ini nih negara berkembang, ini nih negara miskin? Yaitu dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita di suatu negara. Nah, di sini disebutkan negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Nah, sedangkan negara berkembang, negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri negara maju memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan sudah terjamin, terjaminnya kesehatan, kecilnya angka pengangguran, menguasai iptek, dan tingkat ekspor lebih tinggi dibanding impor. Itu merupakan ciri-ciri dari negara maju. Di sini dituliskan negara maju itu contohnya Hong Kong, Israel, Jepang, Korea Selatan, Makau, Singapura, Thailand, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Nah, untuk negara-negara yang lainnya nanti silahkan kalian cari negara mana aja nih yang menjadi atau yang sudah dikategorikan sebagai negara maju. Nah, kalau negara berkembang, ciri-cirinya pendapatan per kapitanya cenderung rendah, keamanan tidak terjamin, fasilitas kesehatan minim, perkembangan penduduk tidak terkendali, besarnya angka pengangguran. Nah, kira-kira dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, kalian bisa menyimpulkan Indonesia itu masih termasuk negara berkembang atau sudah maju? Memang kemarin menurut WTO itu organisasi perdagangan dunia ya nak. Nah, Indonesia itu dikategorikan termasuk negara maju. Nah, dan ini diakui oleh Amerika Serikat. Nah, jadi yang menyebutkan negara Indonesia sebagai negara maju itu adalah Amerika Serikat,
menurut Organisasi Perdagangan Dunia, bukan menurut kategori IMF ya. Nah, jadi dilihat dari kemampuan nih, kemampuan produksi dari Indonesia itu sendiri. Nah, jadi untuk kegiatan perdagangannya, memang Indonesia dikategorikan sebagai negara maju. Tapi kalau menurut IMF itu Dana Moneter Internasional. Jadi organisasi yang melayani misalkan peminjaman dana ketika ada negara yang mengalami krisis keuangan. Itu IMF. Nah, jadi di sini Ustazah lebih condongnya mengkategorikan negara kita itu menurut IMF, bukan menurut WTO saja, ya. Nah, jadi negara kita kalau dari ciri-ciri pun masih tergolong negara-negara sebagai negara berkembang, ya. Nah, sekian dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi Ustazah. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.